Setelah melakukan pendakian di Gunung Binaya selama 4 hari, akhirnya kita bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke Banda Neira. Namun, sebelum kita tancap gas ke Banda Neira, kita bermain-main terlebih dahulu di sumber mata air di negeri Piliana, yaitu namanya sumber mata air Ninivala, atau yang biasa disebut Kali Jodo. Sesuai namanya, kata orang setempat, setelah berendam di sumber mata air ini, akan didekatkan dengan jodohnya. Air sumber di Ninivala ini sangatlah jernih dan berwarna biru muda. Ketika kita ingin mendaki ke Gunung Binaya, alangkah baiknya kita bermain-main juga ke sumber mata air Ninivala ini. Masa jauh-jauh dari Surabaya, gak mampir ke tempat indah ini? Rugi. Penutup dari Ninivala Kali Jodo, dengan berharap semoga setelah dari sini kita semua diberi jodoh. Amin. Setelah bermain-main di sumber mata air Ninivala, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Banda Neira. Banda Neira adalah salah satu pulau gugusan Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku. Meski bukan pulau terbesar, namun Banda Neira memiliki pesona tersendiri. Sejarah mencatat bahwa nama Banda Neira telah dikenal hingga ke mancanegara. Pulau yang indah ini menyimpan keindahan dan kekayaan hasil bumi lengkap dengan sejarahnya. Salah satu hasil bumi yang terkenal dari pulau ini yaitu buah pala. Buah yang diperebutkan oleh 3 negara besar Eropa, yaitu Belanda, Portugis, dan Inggris. Setelah sampai di Banda Neira, kita langsung bertemu dengan pecinta alam di Banda Neira, yaitu komunitas Gembala. Setelah bertemu, kita langsung diajak ke base camp mereka untuk menginap di sana. Jam 3 pagi, kita semua akan mendaki ke Gunung Api Banda. Gunung Api Banda adalah tujuan utama kita. Gunung Api Banda memiliki ketinggian 640 mdpl. Eits, jangan salah dengar ya. Iya, Gunung Api Banda walau memiliki ketinggian yang terhitung ratusan mdpl tersebut, tidak bisa kita anggap sepele. Karena kita bakalan memulai pendakian ini di titik 0 mdpl. Udah bisa dibayangkan. Gunung Api Banda. Pendakian kali ini hanya sebatas tektokan aja. Karena di gunung ini tidak terdapat tempat untuk mendirikan tenda. Adapun hanya di puncak gunung saja. Tapi emang berani camp di puncak gunung yang masih tergolong aktif ini. Terhitung 20 pendaki yang mendaki kali ini. Ya, ini adalah pengalaman pertamaku mendaki dengan sekelompok orang sebanyak ini. Biasanya aku mendaki hanya terhitung sebatas hitungan jari saja. Capek ternyata. Walaupun gunung cuma 683, sampai sini udah capek. 2 jam perjalanan dari 0 mdpl, kita sudah melihat lampu-lampu desa yang begitu indah apabila dipandang dengan mata kepala sendiri. Setelah 3 jam perjalanan dari titik 0 pendakian, akhirnya kita sampai di puncak tertinggi Gunung Api Banda, yaitu Puncak Lewerani. Ya guys, kita mau ke puncak tertinggi dari Gunung Api Banda. Banda Neira keren.
Gunung api Banda tergolong tipe gunung yang masih aktif. Itu dibuktikan dengan adanya uapan gas yang keluar dari permukaan tanah ini. Dan ini adalah pemandangan dari puncak gunung api Banda. Indah sekali. Suatu saat, aku akan mengajak seseorang untuk menikmati pemandangan ini berdua. Iya, berdua. Setelah menikmati pemandangan di puncak gunung, jam 7 pagi, akhirnya kita turun. Estimasi waktu ketika turun gunung tidak jauh berbeda dengan naiknya. Karena medan dari gunung ini terbilang cukup ekstrim dan memiliki kontur jalur berupa bebatuan. Dan pada akhirnya, aku sampai di titik nol pendakian. Akhirnya setelah mendaki Gunung Api Banda kita balik lagi. Entah ini kemana habis ini bos? Nyuci baju, Makan, minum, mandi, kentu. Ah, salah. Makan Kentucky. Oh, Kentucky. Kita dari sono tuh tadi. Setelah sampai di dermaga, kita langsung menuju ke base camp Gembala. Tentunya dengan berjalan kaki sambil menikmati bangunan-bangunan bersejarah di setiap sudut Pulau Banda ini. Setelah 20 menit berjalan kaki dari dermaga, akhirnya kita sampai di base camp Gembala. Di base camp, kita langsung menyantap makanan khas dari Maluku ataupun Papua, yaitu papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu yang disajikan dengan ikan tongkol ataupun bubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih bening dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda juga merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Ini aja lah. Sore hari, kita bergegas untuk jalan-jalan kembali. Kali ini, kita berkunjung ke tempat pengasingannya Bung Hatta. Di tempat ini banyak sekali foto-foto tentang perjalanan hidup sang proklamator itu. Dari foto masa mudanya hingga sampai tua. Setelah berkunjung ke tempat pengasingannya Bung Hatta, kita lanjut ke Benteng Belgika. Benteng Belgika adalah sebuah benteng peninggalan Portugis di abad 16. Setelah itu, benteng tersebut direbut Belanda dan dibangun kembali oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both. Tujuan didirikannya Benteng Belgika ini adalah untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan bala oleh VOC pada waktu itu. Benteng Belgika juga difungsikan sebagai markas militer Belanda dan tempat untuk memantau lalu lintas kapal dagang. Benteng ini juga memiliki pemandangan yang indah. Itu dikarenakan mempunyai sunset sebagai latar belakang foto pengunjung yang ingin berfoto di sini. Selain itu, juga terdapat Gunung Api Banda yang terletak persis di depan Pulau Neira yang akan semakin menambah keindahan foto para pengunjung. Setelah berkeliling dari sebagian wilayah Banda Neira, akhirnya kita pergi menuju dermaga. Di sini, kita hanya menikmati hembusan angin laut dan berbincang tentang keadaan negeri ini yang semakin hari semakin berani menindas rakyat kecil.